Bojan Hodak nggak ada obat sih ya. Dia untuk bisa meramu tim ini, memutar tim ini di 2 kompetisi yang berbeda dengan hasil yang bagus. Kalau Borneo FC dengan Fabio Lafuentes pas ya ini kayaknya ya. 10 pertandingan Beruntun ya. menang semua. Ini udah Gila kayak Nilai sempurna. udah kayak Bayern Munchen Bayern Munchen. Liga Indonesia. Apa rahasia Borneo FC bisa sampai sekuat itu? Pelatih dan tim pelatih itu sebetulnya yang paling di highlight ya. Kalau kita bicara kedalaman squad ya lumayan lah. Walaupun kehilangan Lili Pali, Terence Puhiri itu kan sosok-sosok penting mereka, apalagi Lili Pali ya 2 tahun terakhir. Ya tahun lalu harusnya mereka juara lah ya kalau nggak ada Championship Series kan. Tapi nggak ada Lili Pali, tetap aja mereka bisa tampil oke gitu. Dari kedalaman squad di belakang ada Nadeo, di backnya ada Komang Teguh, lalu tengah dan juga depan juga pemain-pemain berkualitas, rata dari sisi kualitas gitu. Mungkin nggak ada yang menonjol banget, tapi as a unit mereka oke gitu. Yang paling menonjol dari itu justru tim kepelatihan. Itu diakui oleh media di sana juga, diakui oleh para pemain juga, bahwa how lo memandang sebuah game, itu lo sudah analyze dengan sangat matang. Jadi ketika mereka lawan Dewa United, ketika mereka lawan Semen Padang, gayanya mainnya beda banget loh. Karena mereka tahu lawan Dewa, gue harus gini, gue defense to counter. Dewa megang bola terus kan, kalau main bola kan sepertiga terakhir nyerang-nyerang terus, tunggu aja defense to counter menang. Semen Padang, lo nggak bisa gitu, karena Semen Padang juga nggak punya kemampuan lo untuk nyerang lo, ya lo harus ngebongkar pertahanan mereka. 2 gaya yang berbeda dari satu tim, itu kan menunjukkan pelatih ini punya kemampuan untuk membaca lawan lo. Dan itu diakui ternyata, analyzing tim itu, terlepas dari dia pernah latih Madura, sebelumnya pernah latih Persita juga, the kawasan juga penting kan, dia tahu itu. Tapi tim analisnya yang luar biasa. Lawan ini gue harus bermain seperti ini, yang jago adalah dia. Kalau ngelewat sini lu jangan belok ke kiri, yang kayak gitu-gitunya tuh dia udah paham betul. Dan pemainnya bisa execute itu. Jadi sejalan nih. Berarti tim kepelatihan terbaik jatuh kepada Borneo FC ya, bukan timnas. Iya. Pak yang ngomong ayo ya Pak yang ngomong. Bendera putih. Tapi sebelumnya kan Fabio juga nggak begitu cemerlang kan sebelumnya. Iya sebenarnya, tapi di sini klop aja gitu. Dan pemainnya tahu dan mau ngikutin, karena dia tahu, pemainnya tahu gitu bahwa ini benar nih yang dikatakan oleh pelatih. Dimulai dari 6 kemenangan beruntun, benar nih works nih apa yang dia ini. Toto 7 kemenangan beruntun, 10 sekarang gitu kan. Kayaknya one of the best starts. Kalau Liga Super kayaknya baru ini deh yang 10. Tapi sebelumnya dulu ada ya 10 apa 11. Persikabo dulu sempat juga belasan pertandingan. Sama Jajang ya, Jajang Nurjaman ya. Tuh pernah juga gitu. Tapi di era yang ketat baru seperti ini, 10, sempurna ya 30 poin tuh fantastis. Ya artinya dia membaik juga kan dari sisi membaca situasi, memetakan kekuatan lawan, dan execute-nya kan yang penting. Lo udah panjang-panjang analisis, lo bisa execute nggak game plan ini? Ternyata bisa sama dia. Nah, bicara soal Pesut Etam ini meraih kemenangan sempurna, siapa kira-kira yang bisa menghentikan lajunya? Ya Persib lama-lama juga membaik. Dia kan baru 9 kali main ya. Iya baru 9. Ya kan baru 9. Dan ini juga spesial banget ya kalau kita bicara Persib. Kehilangan 8 pemain, bintang mereka semua gitu kan. Lo nggak berpikir kan DDS Ciro cabut. Iya 2 pemain. Ini bakal goyang nih tim gitu kan. Kuipers cabut gitu kan. Tyron cabut semua gitu kan. Sisa Maklok paling. Iya. Tapi kan sebetulnya ketika mereka cabut ya, ngebaca squad mereka tuh sebetulnya dalam juga loh. Maksudnya tadi ada Marklok, masih ada Kakang, Haldi, terus si Dewangga masih ada di situ. Terus ya masih ada Beckham, Dimas Derajat, pemain-pemain timnasnya tuh masih ada di situ banyak gitu. Jadi artinya gimana lo bisa maksimalin ini juga dengan tambahan pemain yang tepat. Ya ternyata Persib sukses melakukan itu, masuk pemain-pemain yang tepat untuk posisinya masing-masing. Dan Bojan Hodak nggak ada obat sih ya. Dia untuk bisa meramu tim ini, memutar tim ini di 2 kompetisi yang berbeda dengan hasil yang bagus. Bintang semua, aduh. Di ASL dia bagus, di
ACL 2 dia ACL bagus 2. dan juga di Liga Super League. pelan-pelan kan naik. Jadi kalau misalnya ditanya siapa yang punya kans, mungkin dulu kita bicara Dewa, ternyata Dewa Lagi turun Dewa. turun banget gitu kan, walaupun komplit banget skuadnya, gila gitu kan. Kita pikir datang Lillipali, datang Strike, datang Vipers, makin jadi nih barang. Kemarin kan peringkat 2 gitu kan, kita pikir mereka bakal naik gitu, tapi ternyata ada something yang membuat mereka nggak bisa tampil oke. Jadi kayaknya sulit mereka untuk bisa ngimbangin Borneo. Kalau dari sisi kualitas kayaknya yang terdekat Persib sih. Kalau Persija bisa nggak? Persija juga Posisi 2 ya sekarang. posisi 2. Itu juga surprisingly keren banget ya dari sisi terutama offense-nya keren banget. Defense-nya Rido sama Jordi Amat ternyata solid juga dari sisi pertahanan. Persija mulai melihat lagi kans untuk bisa menjadi juara ya. Kemarin kan mereka main bagus, Ya. ngasih kesempatan pemain junior, tapi hasilnya nggak ada gitu kan. Sayang gitu, hasilnya nggak sampai ujung gitu. Sekarang udah mulai mau puncak lagi ya, ya, Mas ya. ada kans lah buat mereka. Paling nggak kalau kita bicara ke belakang ya, ke babak-babak akhir, yaitu tim yang akan berbicara ya nanti Persija sama Persib sih. Nah, jadi buat Boboto sama The Jack masih bisa berharap ya. Masih dong. Persib dan Persija bisa Sabar ya. menyaingi Borneo. Borneo ya. Tadi bicara Persib. Persib juga tadi di ACL 2 juga sangat kuat ya. Iya. Bahkan tak terbendung dan berpeluang besar lolos ke babak berikutnya. Menurut Mas Sabto, sejauh mana Persib akan melangkah? Karena ini kebanggaan Indonesia juga nih. Iya. Terakhir nanti kita lawan Lion City ya. Lion City Sailors ya. 2 kali Selangor kita bisa ngalahin, Lion City. Nanti ya, ntar lagi kita main lawan mereka. Iya, tanggal 26. Tanggal 26. Itu ya kalau ngelihat kelengkapan tim, ada Tom Haye di situ, Eliano Renders yang makin gila mainnya. Kualitasnya sih di atas City Sailors dan juga Selangor memang kalau kita bicara kualitas tim. Dan ya mungkin ini satu lagi yang sisi positif lagi yang tadi kita bicara di awal tentang Pak Erick Thohir itu. In a way banyak pemain asing, kesempatan kita untuk bisa menaikkan kualitas tim kita ketika berbicara di kancah regional, kontinental itu akhirnya terbukti gitu kan. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya kan Belum nggak- pernah ada kayaknya ya Mas ya. sulit gitu kan. Sulit Selalu menembus kita ya. fokusnya tuh di Liga 1 gitu kan. Tim keluar tuh ya udahlah yang main kalah gitu kan. Ya gimana liga kita peringkatnya mau naik kalau kita nggak bisa beradu dengan tim-tim dari negara-negara tetangga gitu. Nah sekarang kan mulai menseriusi itu dengan masuknya pemain-pemain yang lebih berkualitas. Kebukti Dewa pun sampai ke knockout juga kan di Challenge League. League. Artinya 2 tim terbaik kita kemarin juara runner up berbicara nih, mulai berbicara di level kawasan yang tadinya kalahan mulu kita kan di situ lawan tim Kamboja aja susah, lawan tim Vietnam susah. Kalau ngelihatnya kan masa sih kita kalah sama mereka Iya. gitu. Tapi faktanya lapangan seperti itu gitu. Jadi kalau kita mau bilang ya Thailand segitu doang, jago liganya bagus mereka gitu loh. Malaysia segitu doang, liga mereka serius gitu. Nah ini kan mulai serius untuk melihat kesempatan di luar. Jadi kalau bicara peluang Persib besar sih peluang asal ya Haye main serius ya. Pertemuan Eliano sebelumnya main kan serius. seri ya, satu-satu Seri ya. pertama. Sadir Itu kayaknya- Ramdhani ya buka ya. Iya, kayaknya Bojan Hodaknya masih meramu tim juga kan, baru pada datang nih pemain-pemainnya, belum nyetel banget nih, begitu akhirnya nyetel, menang lawan Bangkok, menang lawan Selangor, menang lagi lawan Selangor, dan besok sih kayaknya, walaupun tandang ya, ke sana kayaknya menang sih. Gitu. Ya, ini luar keren biasa. banget. Kalau kita ya. melaju jauh, bisa ketemu Al Nassr loh. Ketemu Ronaldo dong berarti. Ketemu Ronaldo. Waduh, ya nonton yuk kita. Al Nassr ada di ACL 2. Tapi menarik ya, memang dulu tuh ada tim di Indonesia yang, ini tanpa sebutkan nama timnya ya, bahkan lebih fokus ke Piala Presiden ketimbang Piala AFC. Iya. Karena ya itu jadi kompetisi Asia jadi jelek jadinya. Betul, ya faktanya seperti itu gitu. Ya mungkin tim juga punya argumentasi bahwa berangkat keluar ada biaya gitu loh. Jadi gimana ya gitu, kadang-kadang ya udahlah seadanya deh tim yang berangkat seperti ini, kayak gitu-gitu loh. Tidak menseriusi itu. Karena tidak menseriusi itu akhirnya pengaruhnya ke koefisien kan. Koefisien itu pengaruh ke posisi kita, jatah kita di situ seperti apa. Koefisien segala macam itu kan pengaruhnya ke situ gitu. Kenapa Itali menseriusi betul
Conference League. Orang kan alah lu juara Conference League doang gitu. Pengaruh ini buat koefisien gitu. Fiorentina sampai ke final sampai 2 kali gitu kan. Akhirnya mereka dapat jatah 5 di Liga Champion. Itu kan yang nggak diseriusin sama negara lain. Akhirnya mereka mulai serius lagi. Lumayan lah jatah nambah 1 loh di Liga Champion. Akhirnya menseriusi kompetisi minor gitu kan dari sisi kasta gitu. Nah kita harus punya mindset seperti itu gitu untuk bisa serius di kompetisi regional supaya yaitu koefisien naik. Ketika ada undian unggulan kita nggak jadi unggulan bawah lagi karena kita sudah mulai naik kuota juga. Akhirnya kita bisa bicara di ACL 1 kan harusnya di situ. Kita pernah ada di situ kok gitu kan. Dan juga aturan 11 pemain asing ini membantu ya berarti ya. In a way membantu, tapi ya balik lagi dua sisi lagi ya. Ketika pemain muda akhirnya kok nggak ada kesempatan nih, akhirnya muter di situ juga. Tapi dilema juga ya Mas. Iya dilema juga. Tapi kan lo target ini dulu nih, membenahi liga naik. Nanti mungkin ada penyesuaian, dari 11, 8 lagi nanti di lapangan cuma 5 misalnya. Ya itu kan kita lihat perkembangannya ke sana.